window dressing apakah berpengaruh ke saham third liner. Nah kalau tadi kan dibahas bahwa saham atau sektor-sektor yang cukup potensial ini di window dressing adalah saham-saham perbankan big caps Ya. dan juga saham-saham di sektor komoditas. Tapi kalau third liner sebetulnya seperti apa sih? Sambil kita buka juga nih ya saham yang kemungkinan akan cukup potensial begitu di akhir tahun. Silakan Mas Ya, Robertus. kalau third liner bisa saja karena memang portfolio manager investasi itu beragam ya dan kalau misalnya untuk reksadana saham yang aumnya tidak maksudnya menengah besarannya menengah itu mereka masukkan kok third liner saham-saham third liner jadi bisa saja kemudian saham itu yang bergerak menggerakkan portfolio untuk mencatat kinerja positif di saat window dressing tapi bisa juga memang saham-saham second liner atau bahkan big caps. Jadi saya rasa bisa-bisa aja mau big cap, second liner, third liner, atau fourth liner itu bisa menjadi saham dorongan untuk mengejar portfolio yang cemerlang bagi manajer investasi. Namun kalau pengaruhnya ke ISG ya tentu saja kecil karena memang bobotnya juga kecil ya kalau saham-saham yang kapitalisasi marketnya kecil. Nah untuk saham-saham yang big caps itu salah satunya misalnya BBRI. Secara historis dia dalam 15 tahun terakhir hanya 3 kali mengalami posisi negatif di bulan Desember. Bahkan kalau misalnya kita lihat di bulan Oktober hanya 1 kali sepanjang 15 tahun terakhir. Artinya memang 2 kali maaf. BBR ini memang ada kans ketika di window dressing ini kemudian akan mendapatkan berada di posisi hijau. Melihat juga kinerja BBRI di tahun 2023 sudah pulih. Pertumbuhan kredit bahkan bertambah lebih dari 9%. Kemudian yang paling penting adalah risiko kreditnya NPL-nya juga mulai turun dan mulai stabil sehingga memang ada dari kinerja performa keuangan bagus, ekonomi Indonesia solid, kemudian juga kita lihat kinerja sahamnya secara historis window dressing ini akan menjadi peluang bagi investor yang menanamkan sahamnya di BBRI. Baik, artinya terkait dengan third liner dan juga second liner ini kembali lagi kepada profil resiko dari investor dan juga sebetulnya tujuan apa yang ingin dicapai ya. Investasi jangka pendek kah, jangka menengah atau mungkin jangka panjang. Setelah kita membahas mengenai BBRI yang kalau kita lihat ini hanya 3 kali saja gitu ya secara historis begitu di bulan Desember berada di zona negatif. Sekarang kita lihat untuk yang BBCA ini BBCA juga hanya 3 kali ya berada di zona negatif begitu ya di bulan Desember. Jadi memang saham big caps ini hanya kalau kita lihat historis selama 15 tahun memang hanya mungkin 3 kali mengalami berada di zona negatif, berada di zona merah di bulan Desember. Sisanya berada di zona hijau bahkan sempat mencapai 14% di tahun 2012, kemudian juga 3,41% di 2012 bahkan mencapai di level 6% di 2010. Jadi memang kinerjanya memang bisa dikatakan cukup cemerlang di sepanjang bulan Desember. Dan kalau misalnya melihat tahun ini sama seperti BRI adanya bunga kredit juga meningkat, kemudian kinerjanya semakin membaik, ya mungkin ada potensi BCA ini kembali mencatatkan kinerja positif di bulan Desember. Baik, jadi itu kembali lagi kepada profil dan juga kinerja dari perusahaan ya. Sekarang kita akan membedah lagi begitu saham selanjutnya begitu ini ada ASI atau Astra International nih kalau kita lihat juga hanya 3 kali pemirsa di bulan Desember secara historis begitu ya mengalami koreksi atau berada di zona negatif. Nah untuk di tahun 2023 ini seperti apa nih kira-kira pergerakannya dari ASI ini? Ya 2023 dengan meningkat saya rasa mulai ada pertumbuhan dari penjualan mobil Indonesia itu juga bisa meningkat. Kemudian terutama mulai ada switching ya dari mobil fosil menjadi mobil elektrik ini juga bisa menjadi salah satu pendorong sentimen positif. Hanya saja mungkin di risikonya adalah investasi di sektor teknologi yang sekarang saat ini mulai tergerus ya karena memang The Fed kembali hawkish. Mungkin itu yang bisa menjadi tantangan. Namun Astra ini kinerjanya juga oke. Saya rasa di bulan Desember masih bisa mampu mencatatkan kinerja positif mungkin tipis ya. Tidak terlalu besar kenaikan harganya. Baik, artinya seiring dengan penjualan mobil yang meningkat, kinerja perusahaan yang tumbuh positif di tengah era pemulihan ekonomi begitu ya. Kalau kita lihat memang Astra International ini mencatatkan kinerja baik ya. Ini bahkan 3 kali saja kalau secara historis berada di zona negatif. Dan sekarang kita sama-sama akan mendengarkan ya ringkasan tips window dressing dari Mas Robertus Adrianto agar kita ini tidak terkena jebakan juga ya dari manajer investasi yang memiliki modal besar untuk bisa menggerakkan saham. Silakan Mas Robertus. Ya. Window dressing memang bisa menjadi peluang untuk investor memanfaatkan akhir tahun untuk meraup
cuan sampai berkarung-karung. Namun kita juga harus lihat nih sentimennya. Sentimen saat ini mulai gonjang-ganjing lagi. Dunia mulai nggak stabil ekonominya. The Fed yang tadinya diharapkan bisa dovish, bisa mulai netral kenaikan suku bunganya, sekarang ekspektasinya naik lagi. Inflasi juga, inflasi kemungkinan naik lagi seiring dengan harga minyak yang kembali meningkat. Sehingga ekonominya mulai gonjang-ganjing lagi. Ketika ekonomi global mulai gonjang-ganjing, pasar keuangan, terutama pasar saham yang memiliki resiko besar, itu juga akan kena guncangan. Jadi memang window dressing secara historis kita bagus, ISG bagus, namun kita juga harus realistis melihat keadaan sekarang di mana bisa saja mimpi kita untuk cuan di window dressing itu bisa sirna. Namun balik lagi, kita harus analisis ulang, kita harus yakin dengan pilihan saham kita, dan kita harus optimis dengan apa yang kita pilih. Dengan strategi-strategi yang kita sudah miliki, baik itu kita ikutin manajer investasi, atau kita memiliki strategi sendiri, yang penting kita juga harus jaga psikologis. Kalau misalnya cuan kita harus senang, tapi jangan serakah. Kalau misalnya kemudian akhirnya buntung, kita jangan sedih, dan kita harus mampu bangkit lagi. Terima kasih. Baik, artinya supaya kita tidak terkena jebakan, kita juga penting untuk menganalisis ya kinerja dari perusahaannya dan juga tujuan kita ini berinvestasinya seperti apa. Apalagi kalau kita lihat, kita juga harus memperhatikan mungkin beberapa sentimen ya, sentimen dari eksternal ini seperti apa. Kalau tadi di awal Mas Roberto sempat menyinggung bahwa mengenai sikap The Fed yang akan juga mungkin masih hawkish ke depannya dan ini juga mungkin akan berpengaruh ya kepada saham-saham di beberapa sektor begitu Mas Robertus. Iya betul, jadi memang sentimen eksternal makroekonomi juga harus dilihat. The Fed masih kemungkinan hawkish dan kita juga harus tunggu bagaimana Bank Indonesia merespon dari The Fed. Kita lihat juga harus update harga komoditas dan juga ekonomi China, Jepang yang memiliki hubungan dagang yang erat dengan Indonesia. Baik, artinya penting untuk menganalisis dan terus update ya dengan berbagai sentimen yang ada saat ini, baik eksternal maupun internal.